Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kalian saja memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ekor ikan. Sambil menengadah ke langit diucapkannya doa berkat, dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Setiap persoalan membutuhkan jawaban, meskipun jawaban itu juga tidak pernah ada. Butuh pemecahan, dan setiap orang dalam menghadapi permasalahan itu pendapatnya beda-beda. Itu kan umum di manapun seperti itu. Kalau ada satu peristiwa, ada suatu kasus, ada suatu persoalan, ada 5 orang yang menghadapi kasus atau persoalan itu, berarti ada 5 jawaban atau 5 tanggapan. Kecuali kalau 5 orang itu mengatakan saya manut, saya nderek, tidak ada jawaban kalau sudah begitu. Tidak ada solusi. Hari ini kita menghadapi bacaan Injil yang menghadapkan satu kasus, satu peristiwa, satu persoalan. Apa soalnya? Yang mengikuti Yesus banyak dan waktu makan sudah hampir lewat. Artinya menghadapi orang yang ngelih, hampir lapar. Disebut dalam 2 Injil tadi sekurang-kurangnya ada 2 tanggapan. Versi murid-murid, orang itu suruh ke kampung saja biar beli makan. Itu satu pendapat ya. Kasusnya kan iki wong akeh wis kaliren. Para murid suruh pergi makan atau cari di tempat ini, warung-warung. Yesus tidak. Mereka harus diberi makan. Artinya mungkin kita bisa merenungkan begini, ada jenis-jenis orang yang ketika menghadapi persoalan bersama melemparkan tanggung jawab itu pada orang lain, bisa jadi. Atau luweh itu apa ya? Ya biarlah, emangnya gue pikirin itu kan. Injil hari ini merefleksikan hidup kita dalam kebersamaan. Mungkin ada juga pribadi-pribadi yang itu urusan hidup dia, biarlah. Ada loh ya. Atau ada pribadi-pribadi yang tergerak hatinya, lalu dengan caranya ambil bagian terhadap satu kasus, satu peristiwa. Nah, Yesus menunjukkan satu hal yang tidak dimiliki oleh para muridnya, belas kasih. Maka kalau dalam menghadapi persoalan bersama, keprihatinan bersama, kalau orang memiliki rasa welas asih
belas kasih, lalu apapun solusinya akan ditempuh. Tapi kalau orang sudah tidak memiliki belas kasih itu, sikapnya luweh, biarkan. Bagaimana kita? Kita belajar mohon rahmat supaya memiliki hati seperti hati Yesus yang belas kasihnya luar biasa. Tidak tega melihat orang yang kesusahan. Kita tidak menginginkan seperti Yesus, tidak, beda jauh. Tapi hati yang berbelas kasih, seberapa gram saja kita sudah luar biasa. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari, marilah kita mohon rahmat supaya kita memiliki hati yang seperti itu, hati yang berbelas kasih seperti hatinya Yesus, bukan hati yang melemparkan tanggung jawab untuk orang lain dan bahkan kita tidak ambil bagian dalam persoalan hidup bersama. Itu dimulai dari keluarga. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.